Salah satu contoh kemuliaan Islam pada awal-awal zamannya Umar ibn Khattab di perang Qadisiyah. Saya nggak cerita tentang perang Qadisiyahnya, tapi menjelang perang Qadisiyah melawan Persia pada waktu itu, maka orang-orang Persia ini kedatangan kaum muslimin. Kan kaum muslimin ini datang sana. Pada waktu itu pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika datang ke sana ini orang-orang Persia, raja Persia ini akan sombong begitu ya. Kaum Arab Badui, kaum pengembala datang ke negaraku ya, yang penuh dengan gemerlapan dunia, kekayaan yang begitu sangat megah. Maka ketika kaum muslimin datang ke sana, raja Persia ini meminta salah satu utusan dari kaum muslimin untuk datang ke Persia menemui rajanya ya, dan ingin raja Persia ini mempertanyakan apa maksud tujuannya datang ke Persia. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengutus salah seorang dari pasukannya yang bernama Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir diutus menemui raja Persia dengan membawa tombak dan pedangnya ditenteng sambil menunggangi kuda. Lah, masuk di istana Persia itu sudah disiapkan sama Rustum dengan gemerlapan dunianya. Karpet yang begitu sangat indah, kemudian bangunan-bangunan yang pada waktu itu belum ada yang secanggih itu, hiasan-hiasan perhiasan dari mutiara dan perak itu semuanya ditampakkan. Supaya apa? Untuk menjatuhkan mental utusannya kaum muslimin ini. Menjatuhkan mental utusannya kaum muslimin. Ya, oh ternyata kok gemerlapan gede gini ya. Pengennya gitu, pengennya. Nah, sampai di pintu gerbangnya ya, maka dia mengatakan, saya adalah utusan kaum muslimin. Saya akan memenuhi undangan dari pemimpinku. Maka dipersilahkan. Sampai di karpet merah yang megah disiapkan itu, di stop ini Rib'i bin Amir. Kamu berhenti sampai di sini. Kamu turun, ya, jangan naik kuda, ya, karena ini adalah karpet mahal dan karpet yang terindah di sini. Jangan sampai kudamu itu mengotori karpet. Maka jawab Rib'i gampang. Jawabnya, saya datang ke sini ini bukan keinginan saya. Saya diundang sama jenderalmu. Kalau kamu pengen bertemu dengan saya akan datang dengan kudaku, kalau enggak saya kembali. Akhirnya sama Rustum, ya udah suruh dia masuk. Dengan dinaiki itu kudanya itu, menapaki karpet-karpet yang mereka puja-puja kemewahannya, dinaiki dengan kudanya. Sampai di depan Rustum itu, kemudian dia turun dari kudanya. Nah, kudanya ini mau dituntun sama pengawalnya Rustum untuk diikat di luar. Dia bilang, nggak usah, jangan diikat di luar. Kudaku ini nggak boleh jauh dari diri. Maka kudanya dituntun, diikatkan di bantal-bantal permadaninya. Cancang, langsung udah melongo kabeh. Wong iki. Ya. Setelah itu apa? Dipersilakan sama Jenderal Rustum ini untuk duduk. Biasa, kursi raja ini di atas, kemudian kursi para tamu ada di bawah. Maka kata Rib'i, saya nggak terbiasa untuk duduk ada yang di atas dan di bawah. Kalau mau, saya akan duduk di situ. Maka diambil kursi sendiri, duduk di sampingnya Jenderal Rustum. Dah, sekarang kita seimbang. Mau apa sekarang? Ngomong apa? Sampai seperti ini.
Kemudian Jalaluddin itu tanya, kamu kaum muslimin itu kesini mau apa? Kalau mau makan, cari makan, kita kasih makan. Kalau mau duit, ya sebisa kami kita beri harta. Kamu kesini tujuannya mau apa? Maka kata Rib'i bin Amir, ya, ibta'athanallah, kita ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Linad'awa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahda. Untuk mendakwahi mereka-mereka yang menyembah antara hamba kepada hamba menuju menyembahan kepada hamba dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhayyiqid dunya ila sa'atiha. Dan kami akan membebaskan dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Wa min jawril adyan, ya, dari kedolimannya agama-agama yang lain ila adlil Islam, kepada keadilan Islam. Wa in qabilu, jika mereka itu menerima dakwah kami, qabilna wa raja'na anhu, kami juga menerima dan kami akan kembali. Jika kamu wahai Rustum menerima dakwah kami juga terima, kami akan kembali dari kalian. Wa illa, jika kamu nggak menerima dakwah kami, qatalnakum, kami akan perangi kalian semua sampai habis kalian. Begitu kan? Sampai Jenderal Rustum ini kaget. Sampean ini pemimpin itu, sampean ini pimpinan pasukan toh? Kata Rib'i, enggak, aku prajuritnya. Wah, prajuritnya aja punya mental kayak gini, gimana pemimpinnya? Kalau gitu, kata Rib'i, silakan pikirkan. Saya kasih 3 opsi. 1, masuk Islam, ya, kamu akan selamat. Kalau nggak mau masuk Islam, udah bayar jizyah. Kalau nggak mau bayar jizyah, udah berarti kamu pilih perang. Akhirnya Rustum mengatakan, ya sudah, saya tak mempertimbangkan dulu, saya minta waktu untuk saya mempertimbangkan bersama menteri-menteri saya. Kata Rib'i, baik, saya kasih waktu. Berapa hari? 1 atau 2? Wah, jangan 1 atau 2 hari. Kami akan mengumpulkan dulu menteri-menteri kami. Kami akan kirim surat kepada menteri-menteri kami sampai semuanya berkumpul. Jangan ditentukan waktunya. Kata Rib'i, kami nggak pernah diajari oleh Nabi kami dalam urusan peperangan memutuskan lebih dari 3 hari. 3 hari waktumu. Jika kamu nggak kasih keputusan, kami perangi. Dan nggak menerima tawaran, saya pamit pulang. Gitu Rimin. Sampai seperti itu kemuliaan Islam. Tapi sekarang, Masya Allah. Jadi Islam itu ketika dia berpegang teguh dengan tauhid, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia menjadi kepala-kepala negara. Tapi ketika Islam meninggalkan Al-Quran, meninggalkan tauhid, meninggalkan syariat Allah, maka dia menjadi ekornya negara-negara. Nah, ini kisah, ya, sedikit penggalan kisah tentang kemuliaan Islam. Maka Islam itu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia daripada Islam.